Nah, inilah model rumahnya, tidak ada kamar ya. Kalau buat kamar pakai ulos bata itu, ini ada patung perempuan itu laki-laki. Ini lambang menggambarkan orang kawin secara adat. Dia minta izin kepada raja sebab mereka ini tidak ada agama dan raja merangkap tokoh adat. Tapi ada syaratnya, diuji orang ini. Dikasih pakaian adat, dikasih mangkok, lalu mangkoknya disiair, dipalu gendang itu disuruh menari yang dua ini, yang mau kawin ini. Kalau tumpah waktu nari, batal perkawinannya ini. Karena masih anak-anak. Jadi bagaimana buktinya ucapan kita ini sekarang? Perhatikan orang Batak kalau pesta sekarang bawa sumpit itu, nggak pernah dipegang-pegangnya itu, dilepasnya. Artinya udah matang, dewasa pikirannya. Jadi diuji. Makanya sekarang orang diperkuat tarian dan menyanyi orang Batak ini, mulai kecil. Nah itu tempat tidurnya sudah 450 tahun. Tempat tidur raja itu namanya hobung itu. 450 tahun. Iya. Coba Anda bayangin kambiumnya berapa lebar itu kayunya. Ya kan? Inilah rumah adat Batak. Iya, inilah, tapi sudah dimodifikasi nih Bang, sudah mau tumbang dulu, tangganya pun bukan begitu sebenarnya, satu batang kayu, tutupnya pun bukan begitu. Kalau dulu ditutup ya jadi lantai. Ya. Jadi kalau ini tamu saya pernah orang PBB saya terangkan, ini rumah sudah masuk daftar PBB, ini rumah anti gempa, anti banjir, anti binatang buas, anti musuh. Jadi kalau musuhnya menyerang ke rumah ini nggak tahu dia pintunya kemana, udah ditutup jadi lantai. Jadi tangga tadi bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan. Itu tangganya di sana itu satu batang kayu sana. Yang ada tingkat-tingkat itu kan. Nah ini piring makannya ini. Nah, ini patung orang yang kena penyakit kusta tadi, yang minta diobati dia, minta tolong diobati. Nah, dari situlah historis agama tadi. Ini piring makannya ini. Cuma karena anaknya banyak, ya dulu ini bukan satu orang. 5 orang atau 4, 3, 2, 1 ya. Nah, jadi dia bukan makan nasi. Nah, ada sejenis makanan mereka ini yang sampai sekarang dilakukan, dibuat dalam upacara ritual. Kalau diperjualbelikan tidak ada ini. Sebenarnya seperti itak gugur, itu beras yang direndam di air itu menjadi tepung. Kalau mau makan ikan diasami, namanya nadiura. Nah, itulah dimakannya dengan tua. Nah, kalau ini sejenis pudu, ilmu santet. Kalau ada pencuri dulu dilapor sama raja, kalau kerbaunya kehilangan nggak perlu dicari-cari pencurinya itu. Ditusuk-tusuknya patung ini, kesakitan pencuri itu. Dengan manteranya, seminggu nggak dipulangkannya dicuri, akhirnya meninggal orang itu. Nah, jadi kalau ada barang di dalam kaca ini Anda lihat keris, ada lihat tombak segala macam, ini dikenal Raja Batak sesudah dia barter bisnis kepada kerajaan lain. Melayu, Aceh, Jawa, India, Cina, segala macam lah. Ini. Jadi dulu orang ini mau barter, baru hasil bumi dikasih kalau ada nilai poin atau magicnya benda tersebut. Bukan hanya untuk hiasan-hiasan aja dia, bukan. Ada nilainya, baru dia mau. Nah, kalau ini dapurnya, sesudah dia tahu udah masak, sesudah tahu api, dikasihnya ikan di sini, dibakarnya kayu di bawah. Jadi sistem saleh, sistem uap. Nah, perhatikanlah rumah makan Batak. Nggak pernah jadi dia buat situ ada tersedia gulai, rendang, nggak ada itu. Panggang kan ya. Nah itu, sampai sekarang karakternya begitu ya. Bagian panggang-panggang wah pintar ya. Bagian makanan asam-asaman pintar ya. Nah ini kalau buat tadi dari kulit kuda atau kulit kerbau. Ini ada bulunya itu. Jadi benda ini 300-400 tahun lebih usianya ini. Nah ini original yang terselamatkan dari rampasan Belanda. Nah, itu rumbi Bang, namanya rumbung. Terbuat dari kulit kayu nyimpan padi, dari induk yang dianyam menyimpan ulos bataknya, lemari kainnya, dari batang kayu nyimpan beras, itu martilnya, ini kampaknya sudah besi, kalau dulu batu. Nah, inilah si gale-gale yang asli. Yang di bawah itu kan sudah duplikat, sudah dikelola secara komersil. Kalau dulu ini hanya keluarga raja yang boleh nonton. Kenapa begitu? Karena cerita patung ini diambil dari cerita anak raja, anak tunggal yang pintar menari, umur 16 tahun, dia membantu kerajaan berperang, mati dibunuh musuh. Merasa kehilangan anak tunggal tadi, si raja sedih yang berkepanjangan, ini kebijakan tukang pahat sama dukun, menghibur raja itu. Nah, dibuatlah patung ini mirip anaknya dari pokok kayu yang keramat, namanya kayu raja. Sesudah dibentuklah ini patung dipahat macam anak raja, dibawa ke kampung. Ini ditari-tariin dengan secara tradisional, ditari-tariin oleh dukun dengan kemasukan mereka itu. Ini menari sendiri, kayak jalangkung. Wah. Jadi kalau upacara ritual sudah selesai, ini ditidurkan dalam peti ini.
Dibakarlah kemenyan menurut keyakinan dia supaya arwah anak itu jangan gentayangan. Nah, jadi si gale-gale artinya lemah lembut, istilah sekarang lemah gemulai di dalam bahasa tari. Kalau sebenarnya gale-gale itu artinya lemas-lemas. Tapi kan jarang orang bahasa tari bilang lemas-lemas kalau tangannya gemulai kan. Padahal apalagi dia laki-laki. Coba Anda bayangin seorang laki-laki tangannya kayak perempuan. Kalau saya berpikir jangan macam banci kan gitu. Tapi dia ikut perang loh. Nah ini alat tenunnya sampai sekarang masih dipakai ini. Membuat sarung atau ulus bata, ya. Sekarang ini bisa merangkap jadi senjatanya. Karena senjatanya kayu batu. Kalau ada pedang tadi itu kan barter, ya. Nah ini kotak magic. Di sini istri raja menyimpan emas. Ini tutupnya ini. Nggak ada kunci, nggak ada gembok, ditutup aja gitu. Ya, nah ditutup. Jadi kalau ada pencuri mau mencuri itu emas itu, dia kan mau buka, dipegangnya, tangannya lengket sini. Nah emasnya dibawa lari, ini pun bawa lari, nggak lepas. Dan tidak ada satupun dukun menolong melepaskan itu, takut orang. Sebab dia tahu ini barang raja yang dicuri ini. Dikasih pulang sama dia, pulanglah. Tapi ada sanksi sama raja. Bukan nggak bisa dilepaskan tangannya, dipancung malahan. Oh, tangan dipotong. Iya, jadi barangkali supaya jerah yang lain, ya. Makanya kalau saya walaupun saya suku Batak, bukan saya terlalu membela Batak. Mungkin abang pernah dengar kasar Batak ini. Sebenarnya bukan kasar ya, wataknya keras. Iya. Karena dia dibentuk oleh hukum itu. Kenapa Batak banyak jadi pengacara? Ya kan? Contohnya sih. Kadang-kadang saya nggak terima, karena dia karena dibentuk hukum, dia menganggap dirinya benar terus. Egonya jadi tinggi kan gitu, orang hukum kan nggak mau disalahkan. Iya kan? Nah, karena dia tahu. Satu Batak ya. Iya, tapi maaf lah, mana tahu ada orang dunia bangsa kena hukum. Pernah saya bilang itu pas tamu saya pengacara mulai dari Jakarta. Ini memang benar Pak katanya. Iya. Kita memang terus terang bukan apa kita. Memang nggak mau disalahkan gitu. Nah, ini dia tangganya yang asli dulu. Jadi dia suka anak tangganya ganjil. Kenapa dia suka anak tangganya ganjil? Itu angka keberuntungan bagi mereka. Nggak pernah dia genap. 4, 5 selesai itu kan. Nah, biasanya kan sampai rumah ke 6 lah gitu kan. Nggak pernah dia. Nah ini juga kotak magicnya. Jadi inilah benda yang terselamatkan dari rampasan Belanda. Nilai budaya materinya itu. Jadi ini bagaimana terselamatkan? Dikoreknya tanah, dibungkus dengan kulit kayu, disimpan dalam tanah, ditimbun. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Jadi waktu si Belanda ini udah nggak ada lagi di sini, ini sudah berapa ratus tahun kemudian datanglah mimpi sama yang merawat ini sudah putar. Saya punya keluarga ini kan, yang jadi yang ini sekecil ini ya. Nah ini rambutnya gitu, kasar rambutnya, macam hijau orang itu. Ini aslinya. Iya, ini makanya ditutupi kaca ini yang masih belum steril betul ya. Ya, nah, itulah. Jadi silakan kalau mau duduk di tempat tidur yang berfoto, ya silakan.